Sosok suami korban pembunuhan ibu dan anak di Macan Lindungan Palembang, penjual tanaman hias. Sosok Kurniawan, suami korban pembunuhan di Jalan Karya Baru Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru diungkap pihak keluarga. Marpuah kakak ipar korban mengatakan, sehari-hari Kurniawan bekerja menjual tanaman hias di Jalan Demang Lebar Daun. Sudah lama jualan tanaman hias. Sehari-hari jual di Jalan Demang Lebar Daun, istrinya cuma ibu rumah tangga biasa, ujar Marpuah saat dijumpai di lokasi, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Warsilah dan suaminya, Anung Kurniawan tinggal di tempat tersebut sejak tahun 2014 lalu dan memiliki 2 orang anak. Marpuah baru mengetahui kalau adik ipar dan keponakannya dibunuh orang ketika tiba di lokasi usai mendapat kabar dari suaminya. Suami saya yang kasih tahu kalau istri adiknya meninggal. Saya pikir meninggal karena sakit. Pas sampai di sini heran, kok ramai polisi, ada apa? Baru dikasih tahu kalau Sila dibunuh orang, katanya. Hanya anak bungsu korban inisial MGK yang melihat pelaku masuk ke dalam rumah. Ciri-ciri pelaku yakni memakai baju hitam garis-garis putih, tidak mengenakan helm dan masker, namun bocah 7 tahun tersebut tidak mengenalinya. Pelaku kalau menurut anaknya yang kecil 1 orang laki-laki, pakai baju hitam garis putih. Pas masuk si anak tidak diapa-apain, hanya disuruh duduk di ruang tengah depan TV dan tidak dibolehkan pegang handphone, katanya. Beri salah satu tetangga terdekat yang rumahnya berjarak sekitar 20 meter dari TKP juga mengaku, mulanya tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut. Ia juga kurang mengetahui keseharian korban dan kurang berkomunikasi. Kurang tahu kesehariannya bagaimana, yang saya tahu hanya jualan tanaman hias. Kebetulan saat kejadian kami tidak ada di sini. Katanya diberitakan sebelumnya Wasila ditemukan bersimbah darah di garasi sedangkan Fa di dalam kamar. Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono memastikan, ibu dan anak yang tewas di rumahnya di Jalan Macan Lindungan merupakan korban pembunuhan. Kombes Haryo menjelaskan 2 orang yang ditemukan tewas adalah seorang ibu bernama Wasila dan anak perempuan inisial FA. Ternyata, ada 1 anak laki-laki korban yang melihat peristiwa itu dan dalam kondisi selamat. Anak korban yang laki-laki sempat kontak dengan pelaku, anak tersebut sempat melihat perawakan korban, ungkap Kombes Haryo. Dari keterangan anak korban, lanjut Kombes Haryo, pelaku hanya 1 orang dan pembunuhan itu dilakukan seorang diri. Saat ini anak yang menjadi saksi kunci tersebut mengalami trauma sehingga mendapat pengawasan polisi. Namun bocah tersebut masih bisa memberi keterangan terkait apa yang diketahui dari peristiwa itu. Bocah tersebut mengaku sama sekali tidak mengenal pelaku. Lanjut dikatakan, saat melakukan aksinya, pelaku menganiaya ibunya Wasila dengan menggunakan senjata tajam jenis belencong yang terbuat dari besi. Pelaku itu ambil di depan garasi mobil bagian depan rumah, katanya kembali. Karena panik, membuat anak bungsu korban pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat. Pelaku itu keluar dari pintu depan. Dan setelah kejadian saya menunggu ayah pulang, ujar anak bungsu korban kepada polisi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.